Halo semuanya, perkenalkan nama saya Keila Hilarhia dari SDK BPK Penabur Cimahi. Saya akan menceritakan tentang cerita Maling Kundang. Di selatan kota Padang terdapat pantai yang sangat indah dengan laut yang airnya bersih dan jernih, yang dikenal dengan nama Pantai Air Manis. Setiap hari kampung nelayan itu ramai oleh kegembiraan penduduknya. Mereka hidup dengan tenang dan damai walau mereka hidup dalam kesederhanaan. Pada suatu hari ketika Maling Kundang berlari-lari di pantai, kakinya tersangkut oleh jala ikan dan ia terjatuh dan keningnya terluka karena banyak mengeluarkan darah. Ibunya sangat khawatir karena kejadian itu. Luka yang ada pada Maling Kundang membekas sampai ia dewasa. Tak terasa waktu berjalan dengan cepat. Maling Kundang pun tumbuh menjadi pemuda yang gagah dan tampan. Ibunya berharap kelak Maling Kundang akan menjadi orang yang baik, sopan, bijaksana, hormat, dan sayang kepada ibunya. Ketika dewasa, Maling Kundang menyadari bahwa kehidupannya di pantai air manis kurang mencukupi kebutuhannya. Maling Kundang meminta restu kepada ibunya untuk mengizinkannya pergi untuk merantau. Walaupun dengan berat hati, ibunya mengizinkan Maling Kundang untuk pergi. Hari demi hari, bulan demi bulan, dan tahun pun berganti. Tetapi tidak ada kabar apapun dari Maling Kundang. Tapi ibunya selalu mendoakan keselamatan dan keberhasilan Maling Kundang dan berharap supaya Maling Kundang segera pulang. Doa ibu Maling Kundang terkabul. Salah satu tetangganya menceritakan tentang keberhasilan Maling Kundang. Hidupnya sudah bahagia dan telah menikah dengan putri seorang bangsawan yang kaya raya. Hampir setiap hari ibunya memandang pantai menunggu anaknya kembali hingga pada suatu sore yang cerah, tampaklah sebuah kapal mewah mendekati pantai air manis. Penduduk pantai bersorak-sorai, suara genderang ditabuh, bertalu-talu, dan trompet ditiup sangat meriah. Sebagai tanda bahwa seorang pembesar akan berlabuh di pantai itu. Tampaklah seorang laki-laki yang gagah dan istrinya yang cantik sedang berdiri di anjungan kapal. Ternyata dugaan penduduk keliru, bukanlah raja atau pangeran yang datang, melainkan Maling Kundang. Sambutan masyarakat pun semakin meriah. Di antara keriuhan itu tampak ibu Maling Kundang yang terharu dan bangga melihat kedatangan anaknya yang sudah sukses. Lalu saat ibu Maling Kundang berlari ingin menemui anaknya dan langsung memeluk Maling Kundang sambil berkata, "Oh, benar-benar anak yang dapat kubanggakan." Lalu istri Maling Kundang bertanya, "Apa benar perempuan tua yang miskin ini adalah ibumu?" Dan Maling Kundang pun langsung mendorong ibunya dan tersungkur ke tanah. "Ibuku sudah meninggal sejak lama." Lalu ibu Maling Kundang sangat sedih mendengar perkataan Maling Kundang. "Mana mungkin aku punya ibu semiskin kamu," teriak Maling Kundang sambil kembali menendangnya. "Cih," istri Maling Kundang meludahi perempuan tua itu. "Tidak tahu malu mengaku-ngaku sebagai ibu suamiku. Malin adalah anak orang kaya di kampungnya," tambah istri Maling Kundang dengan mata melotot. "Luka di keningmu itu, nak, itu adalah bukti," lanjut ibu Malin sambil terisak-isak. "Bukan, aku bukan anakmu." Maling Kundang melotot menahan marah. "Tuhan, kalau memang ia benar anakku, tetapi tidak mengakuinya, sungguh durhaka dia. Hatinya seperti batu, tidak ingat kasih sayang ibunya," tangis ibu Malin. "Karena hatinya seperti batu, maka kusumpahi dia akan menjadi batu." Ibu Malin tak mampu meneruskan kalimatnya, sehingga dia pingsan tak kuat menahan kesedihannya. Lalu Malin pun berubah menjadi batu karena ia tidak mau mengakui ibunya. Moral yang kita dapatkan dari kisah Maling Kundang ini, kita harus selalu menghargai orang tua karena orang tua yang sudah melahirkan kita dan menjaga kita sampai kita besar. Sekian cerita dari saya, terima kasih.